يهتدون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. ووفقنا للابتداء مدمة قصداء يعبر قصيد الأمر الكريم درجاتي لكن بدأ من أخواني فقدتي السيد الشريف والسند القريب الحسيب المسير بالمقام الأعلى والناج الرحيم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. بلغوا وطاعك بنفسه القوي والحفي جنة القرب والأماني وإقدر ما تلقى من فرائض عمله وقوله لتتشنف بضرره أسماء الحاضرين إعدام لمهمه وحوله. انتقمته من كلام بعض أرباب الطريقة ومن له في حضرة شيخ عقيدة محترمة ومحبة كالشيخ عبد الوهاب الشرعي الذي حلو الفلاح والسراج الدمشقي صاحب كتاب الذهب الأرواح ربطه في نشر أقوال الكمل وبنت مناكب الأخيار واستئذانا لصيد الرحمات والبركات الجزار. إذ بذكر تفتح أبواب السماوات العليا وتنل من حضيرة القدس شوب الفؤاد الإله وبصره برسائل من الطوادئ وبلد الإمداد الأنصار فليجعل بذكر الحاضر لأنه القال إليها في أخباره وسميته بالهدين الداني في من منابر الرحمن سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي Masa harus diparaknya Rene. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. سيدنا محمد نور البدر هدى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قلبي يحن إلى محمد هذا في اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ما لهذا
حبيب سوى محمد خير الرسول طه مكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد الله ثم به تألم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في العشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد القرى بلد وأفضل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلد مفخر Ja'far baca kok nama tua أهل الدجى زمنا محمد حتى اشتكت قدمهم ورا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لما على ودنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم sadar pilih betengah ini nopo-nopo boten gadah nopo-nopo kawula sulaku Khatimul Mahad menika selalu mendidik dan mengarahkan bahkan secara pribadi kalau nitipkan Gusti pro alumni para santri dan teman-teman di Kabupaten Husain Romo Kiai Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu anhu. Setiap ada kegiatan al-hikmah atau amalan-amalan dari Hadratus Syekh, para santri, para alumni selalu kami arahkan untuk mengikutinya. Mudah-mudahan dengan adanya majelis niki, para santri, para alumni selalu bisa mengikuti apakah yang kita tak dituntunkan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu anhu, sehingga bisa meringankan beban kaula keluarga kelak wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kaula mulyakaken, sakjatosipun tanah menika kawula beli awalan menika kanggo gedung SMP. Tapi pangapunten terhadap kegiatan SMP menika kedah mengikuti aturan pemerintah. Setiap ada kegiatan kados ngeten meniki tidak bisa meninggalkan, tidak bisa mengikuti, sehingga kalau musyawarah kalian keluarga, kalian anak-anak SMP izin yang telah turun saya bekukan, pulau gagalaken, sempat mengeluarkan lulusan 3 kali, tapi dengan fenomena keberadaan kegiatan
untuk menghadiri majelis-majelis kados ngeten iki sering terganggu. Kami sekeluarga sepakat SMP kita bukukan dan kita mengikuti program PDF yang sewaktu-waktu kapan mawon sir libur saged, sir prei saged. Mudah-mudahan dengan adanya majelis yang mulia ini, estu keluarga besar Pondok Pesantren Al Hasanul Mubin bisa diakui termasuk anak didik, anak santri, anak murid dari Hadratus Syekh Romo Kiai Ahmad Nasrullah Risaki radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, kumpulnya kita di sini atas dasar bergembira atas kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulnya kula panjenengan di sini atas dasar mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul kita di sini atas dasar kerinduan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita tidak mungkin rindu kepada Nabi kecuali setelah Nabi terlebih dahulu rindu kepada kita. Kita tidak mungkin cinta kepada Nabi kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu cinta kepada kita semua dan seluruh umatnya. Dalam salah satu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam cukup lama.
Beliau kemudian menangis, menitikkan air mata. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ma yubkika ya Rasulullah?" Ya Rasul, ada gerangan apakah yang membuat engkau sedih ya Rasul? Ada gerangan apakah yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Apa kata Rasul? "Wadidtu anni laqitu ikhwani wa fi riwayatin ukhra ashtaqtu ahbabi." Wahai para sahabat, sungguh aku menangis karena saat ini aku rindu untuk bertemu dengan para pecintaku, kata Nabi Muhammad. Aku rindu untuk bertemu para saudaraku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kemudian bertanya, "Awalaysa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah?" Ya Rasul, bukankah kami ini semua adalah saudara-saudaramu ya Rasul? Apa kata Nabi? "Antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yaruni." Kalian semua adalah sahabatku, tetapi yang aku maksud saudara-saudaraku dan pecinta-pecintaku di sini adalah mereka semua yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku, kata Nabi Muhammad. Hadirin, inilah majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah majelisnya Sultanul Auliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah majelisnya guru kita Hadratul Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga semua apa yang kita kerjakan pada hari ini, apa yang kita baca, kebaikan yang kita lakukan, segala hal yang kita khidmahkan demi terwujudnya acara ini, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak meninggalkan majelis ini kecuali dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan semua orang yang kita cintai diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang datang membawa hajat, semoga hajat kita diijabah oleh Allah. Mungkin ada di antara keluarga kita yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin, kumpulnya kita di sini atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad, atas dasar cinta kepada Sultanul Auliya, atas dasar cinta kepada guru kita Hadratul Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Kita berdoa kepada Allah semoga kelak pada hari kiamat kula panjenengan sedaya dikumpulkan bersama beliau, bersama rombongan beliau. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang mahabbah, berbicara tentang cinta, seseorang tidak akan mempunyai cinta yang sempurna. Seseorang tidak akan mendapatkan kesempurnaan di dalam bermahabbah, terutama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali setelah melakukan 3 hal, yang mana 3 hal ini dikatakan sebagai pilar mahabbah. Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi dalam kitab Risalah beliau mengatakan bahwa pilar mahabbah yang pertama adalah pilar rasa. Beliau mengatakan haqiqatul mahabbah mailuka ilaihi bikulliyatik wa itharuka lahu ala nafsika wa ruhika wa malik. Pilar mahabbah yang pertama, hakikat mahabbah yang pertama adalah kula panjenengan berusaha untuk mencurahkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Al-Imam Al-Qushairi, "Tsumma muwafaqatuka lahu sirran wa jahran." Seseorang tidak akan bisa mempunyai mahabbah kepada Nabi, tidak akan bisa mempunyai mahabbah yang sempurna kecuali rasa itu dibuktikan dengan perbuatan. Kalau orang mengaku cinta kepada Nabi, dia akan berusaha untuk sama dengan Nabi. Ia berusaha untuk sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Ketika Nabi melarang sesuatu, dia tidak melakukannya. Ketika Nabi memerintahkan sesuatu, dia berusaha semampunya untuk mengamalkannya. Dan pilar yang ketiga kata Al-Imam Al-Qushairi, beliau mengatakan, "Tsumma ilmuka bitaqsirika fi hubbik." Kemudian engkau tahu, engkau sadar bahwa engkau
selamanya tidak akan mempersembahkan mahabbah yang sempurna kepada Nabi Muhammad, karena engkau adalah manusia yang terbatas. Karena cinta yang sempurna kepada Nabi Muhammad hanya bisa diberikan oleh Allah, Zat yang Maha Sempurna. Hadirin hadirat rahimakumullah, 3 hal inilah yang kemudian disadari oleh para aulia. 3 hal inilah yang kemudian berusaha dipraktekkan oleh generasi terbaik daripada umat ini, yakni generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi dalam kitab beliau Syiaru A'lamin Nubala, beliau menyebutkan salah satu kisah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Hadirin, Thauban ini adalah mantan budak. Dia tidak punya harta. Dia juga orang yang tidak berpendidikan. Dia adalah orang yang tidak punya pangkat, tidak punya jabatan. Tetapi dia mempunyai satu mutiara yang paling berharga di dunia ini, yakni cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Thauban radhiyallahu anhu setiap hari selalu berkhidmah kepada Nabi Muhammad. Sebelum dia kerja, sebelum dia keluar rumah, yang terlebih dahulu dia lakukan adalah berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Oase itu tidak akan bisa kita masuki kecuali setelah kita masuk melalui pintunya Nabi Muhammad SAW. Yang diinginkan oleh guru kita Hadratul Syekh adalah agar kulakannya dengan semua mempunyai sambungan kepada Nabi Muhammad SAW. Agar kita mempunyai sambungan mahabbah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan adanya mahabbah itu, kita termotivasi untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita datang di sini atas dasar cinta kepada Nabi. Kita datang di sini atas dasar memandang kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian rasa kita, perasaan kita itu kita ekspresikan dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Berkali-kali, ratusan kali atau mungkin ribuan kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, salawat inilah yang kata Nabi Muhammad akan menjadi pintu kunci ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat inilah yang akan menjadi pintu dibahagiakanlah hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat inilah yang akan menjadi kunci diangkat derajatnya kita, keluarga kita dan keturunan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melalui hadis qudsi berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, man shalla 'alaika min ummatik kataballahu lahu biha 10 hasanat wa rafa'a wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'a lahu 10 darajat wa radda 'alaihi mithlah." Wahai Nabi, barang siapa yang berselawat kepadamu 1 kali, Allah akan memberikan kepadanya 10 kali kebaikan, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Barang siapa yang berselawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan hapuskan 10 kesalahannya, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Barang siapa yang berselawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan angkat derajatnya 10 kali lipat, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kalau orang ingin mendapatkan ampunan Allah, kuncinya salawat. Kalau orang ingin hidupnya dibahagiakan oleh Allah, kuncinya salawat. Kalau orang ingin hidupnya ditata oleh Allah, kuncinya salawat. Salawat inilah yang kemudian kata Nabi Muhammad SAW akan menjadi kunci yang memudahkan pula panjenengan kelak pada hari kiamat kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin, hidup di dunia ini sementara, akan tiba saatnya nanti ajal datang kepada kita. Kemudian setelah kita ada di alam kubur, kita akan dibangkitkan oleh Allah di hari akhir, hari kiamat. Tidak ada hari yang lebih mengerikan daripada hari kiamat. Maka alangkah celakanya orang yang memasuki hari kiamat tetapi dia tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan, "Thalathatun
tahta dhilli 'arsyir rahmani 'azza wa jalla yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan, 3 orang yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan yang kelak pada hari kiamat ia akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapakah 3 golongan itu?" Nabi menjawab, yang pertama, man farraja an makrubin min ummati, orang yang terbiasa untuk menghilangkan penderitaan orang lain. Yang kedua kata Nabi, wa man ahya sunnati, orang yang senantiasa mengamalkan sunnahku. Dan yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aktsaras salata alaihi, orang yang banyak bersalat kepadaku. Kita berdoa kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, berkah daripada majlis maulid ini, berkah daripada majlis zikir ini, semoga dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua dan seluruh pendahulu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada zikir kita di majlis ini, berkah daripada manaqib kita, berkah daripada sholawat kita, semoga hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Keturunan-keturunan kita dijadikan oleh Allah sebagai keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Allah anugerahkan kepada kita semua kemudahan, bimbingan untuk senantiasa istiqomah hadir di majlis zikir al-khidmah, baik di tempat ini maupun di tempat manapun. Berkah daripada majlis ini juga kita berdoa kepada Allah. Secara khusus kita doakan pengasuh daripada pondok ini, Pondok Kiai Haji Muhammad Hafid dan seluruh keluarga, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah. Para santri diberikan kemudahan di dalam belajar ilmu agama, sehingga kelak akan menjadi generasi yang meneruskan di dalam mendakwakan, menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Atas banyak kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah, yang salah murni kebodohan saya secara pribadi. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengurus Al-Fatihah dan Jamaah Al-Hikmah Daerah di gedung madrasah untuk Ibu Nyai bermahkamah di dalam selatan untuk mohon pamit. Se. Aku mau beli 2 toh. Aku lagi gelut. Oh iya, oke. Yo. Olahraga. Iya. Oke, ini nggak kerungu. Tuh hebat. Eh?